Halo, aku Suci. Hai, aku Jiha. Halo, aku Frans. Hai, aku Hikmah. Halo, aku Tarisa. Selamat menyaksikan teman-teman. Nah, sekarang kita masuk pada materi pertama, yaitu sikloalkana. Sikloalkana adalah senyawa hidrokarbon jenuh yang memiliki struktur cincin dengan rumus umum CnH2n. Cincin karbon ini membedakan sifatnya dari alkana rantai terbuka, terutama dalam fase stereokimia dan konformasi. Selanjutnya, konformasi sikloalkana adalah bentuk-bentuk ruang atau tata letak 3 dimensi yang dapat diambil oleh molekul sikloalkana akibat rotasi ikatan tunggal antar atom karbon tanpa memutus ikatan tersebut. Dua contohnya yaitu siklopentana C5H10, bentuknya seperti segi 5 yang ada pada di gambar. Yang kedua, sikloheksana C6H12 biasanya bisa membentuk konformasi kursi. Konformasi sikloalkana adalah bentuk cincin karbon yang bisa berubah untuk mengurangi tegangan. Pada sikloheksana, bentuk paling stabil disebut konformasi kursi karena sudut ikatannya mendekati 109,5 derajat dan minim tegangan. Gambar 1. Dua gugus CH3 berada di posisi aksial, saling berdekatan dengan atom H aksial lain. Ini menimbulkan tegangan sterik sehingga kurang stabil. Gambar 2. Setelah chair flip, kedua CH3 berpindah ke posisi ekuatorial, lebih menjauh satu sama lain dan lebih stabil. Ini adalah konformasi paling stabil. Gambar ketiga, salah satu CH3 berada di aksial, satunya ekuatorial, jadi stabilitasnya sedang, tidak seimbang. Gambar keempat, setelah flip, posisi keduanya bertukar. CH3 yang tadinya aksial jadi ekuatorial dan sebaliknya. Keduanya tetap memiliki stabilitas setara karena masing-masing punya satu posisi ekuatorial dan satu aksial. Kesimpulannya adalah konformasi kursi paling stabil terjadi ketika gugus besar seperti CH3 berada di posisi ekuatorial karena menghindari tolak-menolak antar atom, yang mana pada gambar ini adalah cis-Ee. Materi selanjutnya yaitu konformasi terbuka. Konformasi menggambarkan bentuk berbeda dari molekul alkana akibat rotasi ikatan tunggal. Model dimensional, bola pasak, dan proyeksi Neumann membantu kita membentuk sebenarnya dalam ruang 3 dimensi. Konformasi alkana itu seperti etena dan butena memiliki beberapa bentuk konformasi karena atom-atomnya bisa berputar di sekitar ikatan tunggal C dengan C. Konformasi Schreier itu paling tidak stabil karena gaya tolak atom kecil. Konformasi Eclipse itu gaya tolak antar atom lebih besar. Berikut merupakan contoh struktur dimensional. Pada struktur dimensional ini, atom-atom tidak berada dalam satu bidang datar, tetapi tersusun dalam ruang yang arahnya berbeda. Seperti yaitu pertama menggambarkan ikatan dalam bidang datar, menunjukkan ikatan yang mendekatkan pembaca, dan yang terakhir itu menunjukkan ikatan yang menjauhi pembaca. Dimensional ini membantu kita dalam memahami relatif atom antar atom. Misalnya, pada gugus besar yang letaknya harus berlawanan, seperti Cl dan CH3 berada pada sisi atom yang berbeda terhadap atom karbon pusat. Yang kedua yaitu bola pasang, yang dimana dua bola yang di atas masuk ke dalam bulatan dan yang di depan juga, sementara dua lainnya tidak masuk ke dalam bulatan dan yang di belakang menghubung antar bola masuk ke dalam ikatan tersebut. Dan atom H yang satunya itu masuk ke dalam bola dan dua lainnya berada di luar garis lingkaran. Materi selanjutnya yaitu proyeksi Neumann. Proyeksi Neumann terdiri dari 4. Yang pertama yaitu anti. Ketika dua gugus besar saling bertolak belakang, maka itu disebut anti. Dapat dilihat pada gambar, gugus besarnya yaitu CH3 dan CH3, yang mana keduanya saling bertolak belakang. Kedua ada eclipse. Dari anti tadi, maka diputar sedikit di mana Cl mendekati CH3, H mendekati H, dan CH3 mendekati H. Yang ketiga ada Gauss. Dari eclipse diputar lagi sehingga CH3 berada pada kiri, Cl di kanan, dan H di bawah. Dapat dilihat pada gambar ini, kedua gugus besar hampir mendekati. Dan terakhir ada Gauss tereklipskan, di mana kedua gugus besar sudah sangat berdekatan. Dari anti, eclipse,
Gauss tereklipskan, maka yang paling stabil adalah anti. Karena semakin kecil energi, maka semakin stabil. Sedangkan semakin besar energi, maka semakin tidak stabil. Jika diurutkan dari kestabilan, maka urutannya yaitu anti, eklips, Gauss, dan Gauss tereklipskan. Nah, gimana nih teman-teman? Dari penjelasan tadi, teman-teman udah paham kan apa itu sikloalkana? Demikianlah video pembelajaran mengenai konformasi senyawa organik. Semoga video ini membantu teman-teman dalam memahami konsep struktur 3 dimensi dan kestabilan molekul dalam kimia organik. Sekian dari kami, terima kasih.